system. Kita boleh bayangkan dia sebagai satu vessel yang tertutup. Okay, sudah tertutup. Okay, if you go back to here, that's why kalau kamu tidak bagi secara detail, saya tidak boleh bincang apa yang sepatutnya yang kamu mungkin. Saya terpaksa buat secara apa yang saya fikir yang saya perlu bincang lah. So I hope siapa yang tengok pasal Dalton's Law tu should be okay lah about this one. So kalau kamu tengok balik pada definition Dalton's Law, it's very straightforward. Dia beritahu dalam sistem tu kan kita sudah bincang. Kita sudah beritahu untuk chapter 5, when you want to consider about gas, kita consider sebagai satu closed system, okay, satu sistem yang tertutup. So maksudnya kalau ada reacting gases yang exist inside the closed system, tidak akan ada gas yang masuk dan react secara chemically lah, itu maksudnya closed system. Okay, so dalam sistem tu mungkin ada contoh 5 gas ataupun 3 gas. Contohlah dalam satu sistem tu ada 3 gas, ada oxygen gas, ada nitrogen gas, ada apa lagi, ada chlorine gas. So setiap gas tu boleh menghasilkan pressure diorang sendiri. So itu kita panggil sebagai partial pressure. Okay, pressure yang diberi oleh chlorine gas dalam vessel tu adalah partial pressure dia. Yang by the oxygen gas tu partial pressure of oxygen gas. Apa lagi tadi tu? Nitrogen gas tu itu partial pressure dia. Tapi Dalton's Law begitu, the total pressure dalam sistem tu adalah hasil tambah semua partial pressure tu. So it's very straightforward for Dalton's Law. Okay. So I don't know, adakah itu yang student tu tidak faham ataupun dia tidak faham pengiraan. Okay. So kalau itu Dalton's Law yang dia minta, itu sajalah. So tidak ada benda lain yang perlu kita risau lagi. Tapi kalau kamu mau tahu pasal pengiraan yang berkaitan dengan dengan Dalton's Law, kamu mesti tahu pengiraannya macam mana. Apa masalah Dalton's Law yang kamu nampak dan kamu tidak faham. Itu kamu kena beritahu. Tapi kalau saya mau bincang benda tu based on the practice yang kita sudah buat, contoh ini adalah ada 2 chamber kan. 2 chamber di sini, dia beritahu ada connecting vessel containing different gases. So when the valve ini kena buka, kedua-dua gas ini is allowed to mix lah. So maksudnya kita ada hydrogen gas, kita ada carbon dioxide gas. Okay, so bila valve ni first dia tertutup. So bila kita buka, kedua-dua gas ni akan mula bercampur di dalam tu. Okay, so ignoring the volume taken by the valve, okay, calculates the partial pressure of each gas and final pressure of the mixture. Okay, dia minta berapa dia punya partial pressure dan juga apa dia punya final pressure of the mixture at 25 degrees Celsius. So ini dia akan guna Dalton's Law sikit lah. Okay, dia boleh guna Dalton's Law. Dia juga boleh guna, ada juga soalan yang macam ni dia akan guna Boyle's kan. Okay. Yang sini dia bagi volume, kita ada volume, kita ada mole, dan kita ada temperature 25 degrees Celsius. So the total mole kita dapat cari, di sini. Okay, kenapa kita mau cari total mole? 0.75. Ini ada satu markah total mole ini, dan the total volume is 4 liter. Okay, so 1 plus 3. You get 1 plus 3 over here. Ini adalah the total volume setelah kita buka valve. So bila kita buka valve, hydrogen gas ini akan memenuhi sebanyak 4 liter. Carbon dioxide ini pun akan memenuhi sebanyak 4 liter setelah kita buka valve dia tu. Okay, so itu kamu kena imagine. Okay, so dia punya total volume sekarang ada 4. So dia bolehlah cari dia punya P total, okay, pressure total dia boleh dicari. Kenapa dia boleh cari? Sebab kita ada total mole, okay, kita ada total volume which is 4, and then kita boleh, R ini adalah constant, okay, R adalah constant which is 0.0821. Temperature ni pun dia sudah bagi which is 25 degrees Celsius right over here. Okay, so kita boleh gunakan dia punya PV equals to nRT untuk dapatkan P total.
So bila dapat total tu dapat satu markah lah sebab dia minta berapa dia punya final pressure of the mixture at 25 degrees Celsius. So approach yang digunakan di sini adalah dia cari dulu apa dia punya total mole, dia cari dulu apa dia punya total volume, dan kita guna PV equals to nRT to get the P total. Dapat sudah total sini. And then student diminta untuk cari partial pressure of each gas. Okay, how do you get partial pressure for each gas? Ini ada satu part of Dalton's law. Okay, satu part of Dalton's law di mana dia bagi tahu. Okay, kita tengok di bawah sini. Siapa? Daripada agak slow. Okay. Now, ada part of the Dalton's law. Untuk cari partial pressure, kita kena dapatkan dia punya mole fraction dulu. Okay, mole fraction of the gas, yang reacting gases, darab dengan P total. So, untuk guna kaedah ni, kita kena cari P total dulu lah. So, untuk kaedah yang digunakan sekarang ini, kita sudah ada P total. Cuma kita perlu cari punya mole fraction. Untuk cari mole fraction tu senanglah. Sebab kita tahu sudah mole of H2 adalah 0.5 dan kita ada dia punya total mole yang kita sudah cari tadi. So kita dapatkanlah mole fraction dia tu. So ini adalah mole of H2 over total number of mole darab dengan P total, then you dapatlah partial pressure of you punya hydrogen gas. So the same thing you should be able to do for the other gases inside the closed system. So ini saja Dalton's law. Okay, so this is the only part of Dalton's law yang kamu perlu tahu lah, tidak ada lagi benda lain. So kamu kena tahu macam mana cari partial pressure, okay, menggunakan P total darab dengan mole fraction, and then kamu kena tahu konsep dia. Yang ini kalau dia ada bagi dua vessel yang berlainan dan dia buka valve, so okay, apa dia punya total volume and so on. Okay, so ada soalan mengenai Dalton's law so far? Adakah itu menjawab soalan Dalton's law tadi? Ada soalan guys? No, sir. Yang request untuk Dalton's law tu, ada did I answer your question or you want something else lagi? So inilah Dalton's law, okay? So Dalton's law tu pun saya dah bincang quite detail dalam straight cam juga. Tidak ada lagi ada benda lain yang perlu tambahan, cuma kamu perlu faham apa tu P total, apa tu partial pressure. Partial pressure tu just pressure lah, dia cuma ada perkataan partial sebab di dalam sistem tertutup tu, dalam closed system tu ada lebih daripada satu gas. Okay, so bila ada lebih daripada satu gas, so that's why diguna terma partial pressure. Okay, sebab dalam balang tu ada lebih daripada satu gas. So setiap gas tu boleh menghasilkan pressure tersendiri. So itu adalah dia punya partial pressure. Tapi the total pressure yang dalam gas tu adalah hasil tambah semua partial pressure tu. So itu adalah Dalton's law. Okay, kalau tidak ada soalan mengenai Dalton, kita beralih kepada the next problematic area. Okay. Now, kita tengok yang di atas ni. Macam mana about explaining whether the gas behave ideal gas at a given condition.
So macam mana dia whether the gas is ideal gas ataupun tidak lah ni saya rasa. So mana dia gas ideal ataupun tidak. So ada dua jenis soalan yang kamu pernah ditanya sebelum ni. Ada dua lah yang paling selalu ditanya. Yang pertama tu adalah okay, dia banding between, dan saya dia beritahu between CO2 and that's lah H2 gas at 25 at 300 Kelvin, which one behaves contohlah soalan ini adalah contoh soalan yang kamu pernah nampak sebelum ni kan, dia tanya antara dua ataupun antara tiga lah, dia minta banding as the same temperature, so the temperature itu mesti sama, okay? Bila dia banding dua ni, di mana dia akan behaves more ideally. So ini kamu akan berbalik kepada VIMA tu, okay? Ingat yang kita sudah belajar dan saya ada share dalam straight cam juga. So kamu kena tengok balik straight cam, what does it mean by VIMA? Yang so ada 4 assumption yang kita perlu ni, 4 assumption kan. Yang satu tu the volume of gas is negligible. Ini secara ringkas lah. Yang satu tu intermolecular forces are not significant, therefore negligible juga. Dan M itu adalah motion and collision. Motion and collision. So maksudnya elastic collision lah. Random motion and elastic collision. So yang ini the average kinetic energy. Okay, so ada yang VIMA itu kan. So ini adalah the 4 assumptions that we need to consider when it comes to kinetic theory of molecular of gas. So kalau dia punya intermolecular forces itu boleh diabaikan, tidak signifikan, maka dengan itu dia punya gas itu akan behave ideally. Okay? Kalau dia punya collision dia tu bila dia langgar dia pantul balik, itu pun kita akan anggap dia sebagai ideal gas jugalah. Usually kalau molekul tu dia sangat laju, okay, bila temperature sangat tinggi, dia bergerak sangat laju, dia akan langgar, dia akan pantul balik. Okay, dia bukan langgar dan dia ikut jalan macam itu. Tidak, itu maksudnya ke elastik tu. So ada molekul disebabkan tidak cukup energi. Bila diorang bertemu, diorang langgar, diorang akan membentuk satu intermolecular forces. So dia langgar, diorang bukan pantul balik, tapi langgar, diorang macam akan jalan sama-sama. Okay, so bila jalan sama-sama tu, automatically dia punya intermolecular forces itu sudah tidak boleh dianggap sebagai tidak signifikan. Dia punya intermolecular forces adalah signifikan. Ingat, perkataan intermolecular forces merujuk pada dipole-dipole, hydrogen bonding, apa lagi? London dispersion forces. Okay? So, kalau average kinetic energy dia tu rendah, pada temperature yang rendah lah, pada temperature yang sangat rendah, the molecule will move very slowly kan. So bila very slowly, bila diorang bertemu, diorang berlanggar, sebabkan energi itu tidak cukup, diorang tidak boleh pantul balik. So diorang akan stay lama-lama
ada masa untuk dorang form intermolecular forces antara molekul. So molekul tu akan mula bergerak bersama-sama. So bila dorang semakin lama semakin attracted to one another, so makin lama tidak akan behave sebagai ideal gas lah. Itu kamu kena faham. Dan kalau soalan yang macam begini, mana satu yang behave more ideally, kamu kena tengoklah antara dua ni, antara CO2 dan juga H2, mana satu yang ada molar mass yang tinggi. Okay, sebab semakin tinggi molar mass, semakin kuat dia punya London dispersion forces atau semakin kuat dia punya intermolecular forces. Itu yang kamu perlu tahulah, dan ini kita sudah pernah saya pernah bagi jawapan hari ini. Okay, so basically kita akan tengok dia punya we will determine the molar mass of the gases, bigger molar mass, gases, so bigger molar mass, dan ada stronger intermolecular forces. Okay, so ini untuk kalau kamu tengok sekarang CO2 dan juga H2 tu, kedua-dua benda ni adalah non-polar molecule kan, non-polar molecule. So bila kedua-dua ni non-polar molecule, kedua-dua ni sekarang akan membentuk London dispersion forces only. Okay, so since both CO2 and are non-polar, so diorang cuma have only London dispersion forces. Okay. So, kamu boleh bayangkan sekarang, kalau kita banding antara contoh H2O, okay, H2O dengan CO2. Obviously H2O tu dia akan behave less ideally lah, sebab dia boleh form stronger intermolecular forces. So maksudnya sekarang intermolecular forces itu lagi significant. Okay, so antara dua ni sekarang, kalau antara dua ni, ini adalah non-polar, ini adalah non-polar. Okay, maksudnya sekarang ni kamu kena tahu jugalah, bila sudah kamu soalan chapter 5 nanti, kalau keluar soalan yang macam ni, kamu kena apply sedikit pemahaman daripada chapter 4 untuk cari sama ada dia polar ataupun non-polar lah. Dan ini adalah polar, ini adalah non-polar, dan kedua-dua cuma boleh form London dispersion forces. Therefore, the strength of London dispersion forces depends on the molecular size. So kalau molar mass dia makin besar, makin kuatlah dia punya intermolecular forces. Okay, stronger intermolecular forces. Saya lepas London dispersion lah. Stronger. Okay. Okay. So kalau dapat soalan macam ni, again I repeat, kalau dia minta which one is more ideally, kamu tengok dulu sama ada kedua-dua ni non-polar ataupun ada satu polar, satu non-polar. And then kalau dua-dua ini adalah non-polar molecules, like what we have over here, then what you need to do is you need to determine the molar mass of the gases. And then after that, you need to identify which one has bigger molar mass. So the one with bigger molar mass will have stronger intermolecular forces, which is London dispersion forces. And obviously, carbon dioxide has bigger molar mass than H2. Therefore, CO2
Therefore, CO2 has more significant intermolecular forces than H2. Okay, so CO2 has bigger molar mass ataupun CO2 has bigger molecular size pun boleh juga. Kalau bukan molar mass boleh juga molecular size is the same thing. Then H2. Therefore, carbon dioxide has more significant intermolecular forces. Therefore, CO2 behaves, therefore H2 behaves more ideally than CO2 at 300 Kelvin. So, H2 ni akan ada lagi sifat sebagai ideal gas lah pada temperature 300 di 300 Kelvin. Why? Because H2 the intermolecular forces is not significant, less significant than carbon dioxide. Therefore, it will behave more like ideal gas at 300 K. Okay, so itu dia punya point di sini. Okay, so far ada soalan yang ini before kita teruskan. Sir. Ya. Kalau contohlah, dia buat comparison, dia suruh compare CO2 dengan NH3 gas. Jadi NH3 kan dia boleh form hydrogen bond. Tapi Yes, dia betul. punya molar mass lebih kecil daripada CO2. Jadi yang itu kita perlu banding guna apa? Itu tadi saya beritahu, kamu kena tengok dulu lah sama ada dia polar ataupun non-polar. Itu soalan kamu between CO2 and NH3 kan. Contohlah dalam temperature yang sama juga, dia tidak boleh bagi temperature yang berbeza sebab kamu exam mana boleh kamu cek semua apa ni kamu boleh ubah tu, so dia akan bagi temperature yang sama, so behaves more. Ini kamu kena hati-hati ya, kamu baca betul-betul sama ada yang minta behave more ideally ataupun behaves less ideally ataupun more as a real gas or less as a real gas. So you have to read carefully the questions. Jangan terlalu overconfident lepas kamu salah. Bila overconfident kesian lah, padahal kamu faham, cuma kamu tersalah tafsir soalan. Okay, in this case right now, you have to consider carbon dioxide and an NH3. So you need to know which one will be polar molecule. Okay, obviously NH3 ini adalah polar molecule dan dia boleh form hydrogen bond. Okay, carbon dioxide ini dia adalah non-polar, so dia cuma boleh form London dispersion forces. Disebabkan NH3 ini boleh form stronger hydrogen bond, so dia punya intermolecular forces tu lebih signifikan lah. So dengan itu CO2 boleh akan behave more ideally lah. So sekarang ini kalau kena banding, so you have to determine which one is polar and non-polar. Okay. And then obviously NH3 can form hydrogen bonding, but carbon dioxide cannot. Dia cuma boleh form only London dispersion process. Okay, so in this case, kamu kena check siapa yang polar atau non-polar. Sama juga yang atas tadi, bila saya tengok kita terus nampak dia adalah kedua-dua itu adalah
non-polar. So bila dua-dua tu non-polar, ataupun kalau kedua-dua itu adalah polar-polar, kamu kena check lah siapa yang boleh form hydrogen bond, siapa yang boleh buat dipole-dipole. Kalau dia kedua-dua tu boleh form the same type of intermolecular forces, then kita tengok dia punya molar mass. Okay, betul yang sekarang ini CO2 dan juga H2 ni dia kedua-duanya ni boleh form the same both of them only can form non-dispersion forces. Tapi bila kita banding CO2 dan juga NH3, macam kamu belum lagi highlight. Okay, bila kamu banding CO2 dengan NH3, automatically kamu akan nampak NH3 ini kita sudah biasa tengok, kita tahu dia boleh form hydrogen bonding, CO2 tu tidak boleh. Jadi disebabkan hydrogen bonding tu lebih kuat daripada London dispersion forces, maka dengan itu NH3 will have more significant intermolecular forces lah. So bila intermolecular forces itu lagi significant, dengan itu dia punya saya akan copy yang ini. NH3 will have NH3 has more significant intermolecular forces ataupun the intermolecular forces between NH3 molecules are more significant. Asalkan ada perkataan more significant ataupun lebih kuat ke apa semua tu dan terbalah disebabkan oleh highly ataupun more significant intermolecular forces, maka dengan itu NH3 will behave, CO2 will behave okay. So inilah dia punya kira-kira dia punya point lah. Itu cara kita kena tengok dia punya strength, kekuatan of dia punya intermolecular forces. Sekejap tunggu dia start. Tempat kamu masih CO2 behaves. Okay, sudah. Okay, so lebih kurang macam ini adalah dia punya perbezaan sedikit lah. So ini adalah contoh-contoh yang boleh tanya mengenai ideal gas dan juga real gas. So ideal gas, walaupun sekarang kita bincang pasal ideal gas, tapi dia boleh terbalikan juga tanya mengenai real gas. Sebab kalau dia bukan ideal, dia real lah. Okay, contohnya antara CO2 dengan H2, siapa yang behaves more like a real gas? So yang behaves more like real gas adalah CO2. Okay, kalau kita banding dua ni. Kalau kita banding CO2 dengan NH3, which one yang behaves more like real gas at 300 Kelvin? Jawapannya NH3 lah. Kenapa? Sebab kalau kita banding antara dua ni, NH3 dia punya intermolecular forces itu lebih significant. That's all. Ada soalan lagi mengenai yang ini before kita teruskan? No, sir. Okay, sir. Okay, satu lagi temperature, dia boleh bagi satu situasi di mana temperature itu berlainan. So kalau temperature itu semakin tinggi, kita boleh bayangkan bila semakin tinggi, you punya molekul itu akan menyerap lagi banyak tenaga. You have a lot more energy being absorbed by the molecules. And when the molecules absorbs a lot of energy,
they will tend to move very, very fast. And when they move very fast in random direction, that's when the elastic collision will occur, and that's when your gas will behave more ideal. Okay, bila dia moves very, very fast kan. So at lower temperature, gas will tend to behave real gas as a real gas at lower temperature. At higher temperature, gas will tend to behave like ideal gas. So itu adalah dia punya teori dia itulah. Itu kamu kena ingat juga. Sama juga dengan pressure, okay? Pressure pun kamu kena ingat juga. Pressure pun memainkan peranan yang penting juga dalam ideal gas and real gas. Okay, kalau tidak ada apa-apa soalan lagi, kita tengok contoh yang satu lagi. Ada satu contoh soalan tu yang dia bagi maklumat dan dia tanya sama ada dia real gas ataupun tidak, dan kamu akan buktikanlah. Sekejap, saya cari dulu ya. Okey, yang ini. Kita sudah berada di sini, kita automatic lagi ni lah. Kita bincang yang ini. Sekejap Pak. Buat kamu belum show lagi. Okay. Untuk soalan ini diminta two assumptions made in the ideal gas equation. So yang pertama tu the gas occupied negligible volume. So volume of gas is equal to volume of container. So ini daripada VMA tu, ini adalah V, dapat satu markah. And then gas molecule do not interact with each other. Ini I yang intermolecular forces. So maksudnya the intermolecular forces between the gas molecules are not significant. So itu adalah satu lagi ayat itulah. So bila kita do not interact, itulah maksud itu. Okay, now. Okay, so before we're gonna go to this one, the real gas punya perbincangan, kita tengok dulu yang kejap, ini pula. Sorry ya. Kita cari mana sudah tu. Is it here? Mungkin yang satu lagi tu sekejap. So, kita bincang yang ini dulu, yang pasal real gas ni. So ini kita akan bincang pasal real gas ni dulu. Before saya akan show you guys yang satu soalan kamu ada buat, yang dia tanya sama ada gas itu behave ideally ataupun tidak, yang ada dia bagi volume and temperature and so on. Dia bagi status ya gas, dia tanya sama ada dia behave ideally ataupun tidak, tapi tu kamu kena buat pengiraan kan. So itu saya rasa di mana tu, coba cari nanti. Okay. So basically ini adalah di Van der Waals equation. Van der Waals equation ni kita akan guna untuk cari the pressure, the volume, okay, untuk real gas lah bila gas itu tidak behave ideally. Dan untuk level metric,
soalan yang panjang-panjang, yang ada pengiraan yang panjang-panjang tu, dia Hai. tidak. Yes. Ada soalan gitu? Okey, untuk level metric, dia tidak akan tanya soalan yang pengiraan yang panjang, pengiraan jalan yang panjang untuk real guess. Kalau dia tanya sekalipun, dia akan bagi kamu information A dan juga information B. Ataupun kalau dia bagi information B dan dia minta information about yang A di sini, yang ada A ni kan, kalau tengok ada A di atas ni, kamu akan ada enough information for pressure, the volume dan juga R dan P dia tu untuk cari. So dia pernah keluar soalan tapi dia sangat mudah soalan tu. Dia tidak akan tanya soalan pengiraan yang panjang sebab itu bukan dalam syllabus metric. Kalau dalam university punya syllabus, yes, kita ada soalan hot question for real gas calculation. But for your level, the only thing you need to know is ini adalah dia punya formula dan apakah correction yang diberikan, apakah A dengan B ni. A dengan B ni adalah yang ini, Van der Waals constant. A dengan B adalah Van der Waals constant, ni kamu kena tahu, A and B. Okay. So in real gas, kita gas yang real, dia punya volume itu sudah boleh diukur. So maksudnya real gas punya volume, kita tidak boleh assume volume dia akan sama dengan volume of the vessel yang dia ada di dalam. Okay, lain daripada ideal gas. Ideal gas, kalau kita ada ideal gas dalam satu vessel, volume of the ideal gas will be the same as the volume of the vessel. Sebab daripada VMA tadi kan, the volume that is occupied by real gas is too small, therefore it's negligible, and therefore the volume of ideal gas will be the volume of you punya vessel. Tapi untuk real gas, volume of the real gas sudah tidak boleh diabaikan. Maksudnya kita tidak boleh sudah menganggap volume gas itu adalah volume of the vessel. Okay, sekarang kita kena ambil kira sudah volume of the gas yang betul-betul. Nah, itu adalah the real gas. So itu dapat satu markah sinilah bila kamu beritahu about the volume of the real gas itu is no longer negligible. Okay, dia sudah boleh di measure. And then yang kedua, attractive force sudah jadi significant. Kita tidak boleh ignore sudah the attractive force of you punya real gas. Kalau ideal gas, kita antara dua molekul tu tidak akan ada intermolecular forces. Itu dia punya assumption untuk ideal gas. Untuk real gas, attractive force ataupun intermolecular forces antara dua molekul real gas itu sudah significant. So maksudnya gas itu, like I said, kalau dia bertemu, dia pandai stick to one another. Dia pandai berjalan beriringan sebab ada intermolecular forces yang terbentuk antara dua orang tu. So that's why over here cause the gas molecules to stick with one another. Okay, so bila dia sudah stick with one another, akan berkuranglah gas molekul yang langgar dinding of the container. Okay, kamu bayangkanlah kalau kita ada dua gas molekul. Kalau kedua-duanya ini akan sering melanggar dinding vessel tu, so pressure dia akan lagi tinggi kan. Jadi bila kita ada dua molekul ataupun lebih dan bila diorang behave secara real gas dan bila diorang bertemu antara satu sama lain at one point, diorang akan start bergerak bersama-sama. So bila diorang hit the wall, diorang akan hit sebagai satu unit. So dia punya pressure tu akan kurang lah. Okay, so that's why you will have less gas molecules colliding with the wall of container. What happened? The pressure of the real gas will be lower than ideal gas punya pressure. Okay, dia boleh gas yang sama, CO2, tapi kalau CO2 yang satu tu adalah ideal CO2, dia punya pressure tu lagi tinggi daripada real gas CO2. Kenapa? Sebab dalam keadaan real gas, CO2 tu sudah start, you know, when they collide with one another, highly chance orang tu akan stick with one another
and then you will have less impact on the wall of you punya vessel. So that's kita perlu buat pembetulan. Okay, kita perlu buat pembetulan pada dia punya apa ni, pressure, dan juga pada dia punya volume. Kalau kita tengok sekarang, P ideal, pressure ideal adalah P real tambah dengan A over V2. Ini kamu kena hafal sajalah, A over V2 ni yang di sini, A over V square. Okay, so ini adalah pressure, pembetulan pada pressure ideal pada PV equals to nRT itu untuk real gas. So pressure dia sekarang bukan setakat pressure, tapi kita kena kira dia punya volume over squared, and then ada A over volume squared sinilah. So ini dia punya pembetulan. And then untuk volume pula, dia punya pembetulan tu kita kena tolak dengan constant V. Ini adalah dia punya pembetulan yang satu lagi inilah. Ini adalah pembetulan yang kita perlu buat pada volume dan juga pada pressure. Okay, so if you look here for volume, the volume of the effective volume adalah the volume of container minus volume of the occupied by gas. Okay, so the volume occupied by gas itu adalah constant B, dan ini dia sepatutnya bagi dalam soalan. Okay, dia akan bagi nilai constant lah kalau dia minta A. Contoh kalau dia minta apakah nilai A, dia mesti bagi nilai B. Ada jadual dia tu. Okay, dia sudah ada constant. Okay, so volume of real ataupun effective sini, volume of real adalah volume of container minus B. So that's why kita ada volume minus B over here. So ini ada dua pembetulan. Ini pembetulan yang dibuat untuk pressure itulah. So pressure tu pressure ideal tu lagi tinggi daripada real gas kan. That's why kamu tambah di sana. Okay, sebab pressure ideal itu lagi tinggi daripada the pressure real. So untuk dapatkan seperti mana pressure ideal, kamu kena tambah dengan pembetulan yang ini lah, yang A over V square. Okay, so therefore dia punya dia punya formula tu jadi macam ni lah, P tambah A over V square multiplied by V minus B. Okay, so kita mau cari dia punya volume. Kita ingat volume untuk real lagi kecil daripada volume untuk ideal kalau kita bandingkan macam. Okay, so ini adalah 1 mole of gas. Okay, that's why tidak ada N di sini. Kalau dia bukan untuk 1 mole of gas, kamu kena letak N di hadapan. Sekarang ini untuk 1 mole of gas, that's why that equals to RC. Kalau dia more than 1, kalau dia bukan untuk 1 mole, kamu kena letak N di hadapan lah. Sebab kalau dia 1 mole, kamu letak 1 di sini, kamu akan dapat RT kan. Okay, sekarang ni ada soalan mengenai real gas dan pembetulan ini. Sir. Ya. Real gas dia mesti high pressure, low temperature kan sir? Tapi kenapa pressure of real gas lower than ideal gas pressure? Macam mana? Boleh ulang soalan tadi? Real gas dia mesti dekat high pressure, low temperature kan sir? Tapi kenapa tapi kenapa pressure of real gas is lower than ideal gas pressure? Yang pressure yang kamu maksudkan yang awal tadi itu adalah pressure yang bila itu vessel kamu ubah dia punya volume tu. Tapi sekarang ini dia maksudkan sekarang ini adalah the pressure yang ideal gas itu boleh bagi. Faham tak? Macam pressure maksudnya at lower pressure and higher temperature dia behaves pressure dia maksudkan tadi itu adalah bila kamu ubah dia punya vessel. Kan vessel tu kamu boleh ubah volume dia kan. Kalau kamu kecilkan dia punya volume,
pressure dia akan lagi tinggi. Okay, pressure dia akan lagi tinggi. Kenapa? Sebab lagi banyak dia punya pelanggaran akan berlaku. Jadi kalau kamu besarkan dia punya volume, pressure dia akan lagi kurang kan? Itu dia merujuk pada what's going on inside the vessel. Yang ini, pressure yang sini dia merujuk kepada kebolehan molekul tu untuk bagi pressure untuk volume yang sama. Faham tak? Kalau kita ada, let's say, real gas, kita ada real gas dan juga ideal gas, kamu simpan dalam balang yang volume sama. Okay? Yang behaves more ideally, contohlah kita banding CO2 dan juga H2 lah, okay? CO2 kita sudah tahu dia akan behaves more as a real gas kalau dibandingkan dengan H2 sebab tadi kita sudah bincang CO2 itu adalah dia punya apa? Intermolecular forces itu lagi signifikan kan. Jadi without changing the volume of the vessel, volume dia tu tetap sama kedua-dua balang ni. CO2 tu dia punya pressure yang dia bagi kepada balang itu akan lagi kecil daripada pressure yang dibagi oleh H2 tu. Kenapa? Sebab CO2 tu ada tendency untuk stick with one another, with one of the CO2 disebabkan dia punya dia punya intermolecular forces tu lagi signifikan. Itu maksud dia yang pressure di sini. Yang tadi tu yang kau cakap yang awal tu itu merujuk kepada situasi di mana first dia ada volume yang lagi besar. Lepas tu kamu ubah dia punya volume jadi lagi kecil, so makin lama makin pressure dia makin tinggi kan. So bila pressure dia makin tinggi, makin dia akan berlanggar antara satu sama lain. Lama-lama dia akan start behaves ideal dan lama-lama dia punya pressure tu, maksud dia sekarang pressure tu kamu bagi ruang yang lagi kecil dan semakin lama semakin dia punya molekul tu bergerak semakin pelanggaran tu semakin signifikan, lama-lama dia punya intermolecular forces pun jadi signifikan. Itu dia maksudkan yang awal tadi tu yang kamu punya apa yang kamu sebut tadi. Yang real gas punya pressure sendiri dia merujuk pada kebolehan pressure molekul tu untuk bagi pressure, bukan dia tidak dipengaruhi oleh perubahan pada volume of the vessel tu lah. Is that okay? Okay, sir. Faham, sir. Thank you, sir. Okay. So kamu ingat saja, bila dia sudah behave sebagai real gas, dia akan start to stick with one another. So semakin sedikit molekul, semakin sedikit unit yang berada di dalam itu vessel, semakin kuranglah dia akan melanggar itu dinding kan. Kenapa? Sebab kalau real gas sudah semakin mempunyai kebolehan untuk stick one another more frequently disebabkan oleh more significant attractive force. Okay, ada lagi soal? About real gas. Pernah sekali saja, ada 1 tahun saja dia keluar pasal pengiraan real gas, tapi itu pun sangat mudah. Sebab dia minta, I think minta A ataupun B, tapi dia sudah bagi nilai A itulah. Pressure tu sudah ada, volume tu sudah ada, tinggal kamu kena cari lagi apa dia punya A itu. Pengiraan dia sangat-sangat mudah. So tidak pernah lagi keluarlah soalan dan tidak akan keluarlah soalan yang hot mengenai real gas untuk pengiraan lah, sebab itu bukan dalam silibus kamu. Kamu cuma perlu tahu sampai di sini saja. Dan yang paling popular kalau ditanya pasal Van der Waals equation, dia minta kamu tulis dia punya formula. Lepas tu kamu kena define lah apa tu A dengan B. Okay, A itu correction apa, B itu adalah correction apa. A itu adalah constant untuk correction pada pressure. B itu apa? B itulah constant untuk correction pada volume. Itu dia punya jawapan itulah. Okay, ada soalan lagi?
Okay, I think Van der Waals should be okay, real guesses should be okay sudah, since tidak ada yang respond. Kita tengok balik Google Form. I'm trying to okay, phase diagram lah. Kita tengok phase diagram dulu sebelum kita tengok ada satu soal tu. So for the phase diagram sebenarnya ni dia agak mudah lah. Untuk kalau kamu sketch itu sepatutnya sudah agak senang. Saya sudah ajar step by step dalam straight camp tu. So tengok balik macam mana cara untuk sketch itu. Okay, saya ada ajar di sana. Tapi untuk explain tu yang mungkin ada kebanyakan student tidak boleh explain dengan tepat lah. Phase diagram actually ada di sini. Phase diagram. Cepat. Okay, before we go to the phase diagram, satu benda, nasib baik kita nampak benda ni. Kalau kamu tengok sini, mana sudah tadi tu? Okay, dalam, are you there yet? Okay, dalam skema Prapi SPM yang saya bagi hari itu, dia guna triangle sini dengan change macam ni, dengan yang macam ni. Kalau boleh jangan buat macam ni, kamu guna initial concentration, change concentration, equilibrium concentration macam yang kita buat selalu. Kalau kamu guna simbol macam ni, kadang-kadang ada pemeriksa tu dia strict, dia akan tolak satu markah. Okay, ini kamu kena ingat. So jangan malasang kalau tulis ayat yang penuh lah. Okay, itu, tapi itu nantilah kita akan bincang sekali lagi pada hari Ahad. Tapi itu I just want to remind you for that one. I'm trying to look for the so I'm gonna stop presenting dulu. Okay, sebelum saya teruskan, ada soalan nggak dulu? Coba kalau ada soalan, coba tanya dulu sementara saya cari benda tu. Dah sir. Betul.
Untuk phase diagram, apa yang mengeluarkan phase diagram? Sementara saya cari phase diagram tu. Ada satu phase diagram. Mana satu? Okey, kita guna yang ni lah yang saya pernah buat hari tu. Okay, boleh share. Okey, untuk yang phase diagram, benda-benda penting yang kamu perlu ingat tu yang like I said before, kamu kena ada dia punya triple point, kamu kena ada dia punya triple point, lepas tu kena ada dia punya critical point, kena ada region tu kena ada, penting. So tengok balik ini dalam tutorial kena bagi yang ini. And then dia minta explain kan. So bila dia minta explain tu dia bagi tahu lah, dia cakap phase changes, apa dia punya phase changes. Soalan tu mungkin katanya, what are the phase changes for when carbon dioxide is pressurized from under 1 atmospheric to 10 atmospheric isothermally. Ingat, isothermally maksudnya dia dalam keadaan temperature yang sama, tapi kita ubah dia punya pressure. So kalau kita tengok pada you punya phase diagram, kita start daripada situlah, kita start pada 1 atmospheric pressure over here. Okay, kita start daripada 1. And then dia akan naik pergi 10 kan, dia bagi tahu apa jadi kalau apa phase changes kalau kita naik pergi 10 at 1 atmospheric pressure. Soalan sudah bagi tahu berada pada temperature negative 78. So bila kita tingkatkan pressure of the carbon dioxide at the same temperature, dia akan stop pada 10 lah. Contoh dia akan stop pada 10 di sini. So ini adalah point yang kedua. Okay, so at point 1, pada point yang pertama, pada mulanya di sini, dia adalah pada solid. Dapat satu markah lah. Ini semua dapat di sini. Kamu tengok sini pada point yang pertama tu, kamu tanda dengan 1 Roman besar ni, at point 1. Okay, at point 1 of here, 1 atmospheric and negative 78 degrees Celsius, the phase is solid CO2. Betul lah, solid kan? So bila kita naik lagi pergi point yang kedua, upon you pressurize at constant temperature, at point 2, phase dia kekal solid juga. Masih solid lagi di sini. Dapat satu markah. Okay, itu cara dia untuk kita explain dia tu. And then soalan tu minta, apa dia punya phase changes bila CO2 tu pula dipanaskan. Okay, dipanaskan to 20 degrees Celsius bila kita sudah pressurize di sini. After kita sudah pressurize sampai 10 atmospheric pressure, so what are the phase changes bila kita panaskan dia sampailah 20 degree Celsius. So untuk yang ini kita akan buat beberapa point lagi lah. So point yang ketiga tu bila dia menyentuh pada garis TB. Itu adalah point yang ketiga. And then point keempat tu bila dia berada pada area liquid. So ini adalah point yang keempat.
Okay, so dalam area liquid tidak perlu lagi lah poin kelima tu liquid juga. Okay, tidak perlulah sebab kita tahu dia akan liquid kan. Jadi ini kenapa saya dia minta apa jadi pada 10 tu, so kita akan bagilah. And then kita akan buat poin yang kelima. Di sini poin yang kelima bila dia menyentuh lengkung TC. So ini ada phase yang di sini juga lah. Lepas tu, then finally at 20 degrees Celsius dia akan berada pada area sini. Okay, akan berada pada area di sini. So kamu akan dapat dalam sekitar gas lah, gas phase over here. Ini adalah yang ke-6. So itu cara kita explain. Okay, kita akan tengok. So kamu akan buat garis tu, terus kamu buat semua titik yang berkenaan. Okay, buat garis ini juga lah, di mana 20 tu kamu kena pandai agak lah berapa 20 dia tu. Okay, so phase changes for when CO2 is heated. Isobaric, ingat isobaric itu di sini merujuk pada constant pressure. So pressure tu akan kekal pada 10 atm, tapi dia punya temperature tu akan berubah. Okay. Nah, bila kamu heatkan dia, bila dia sentuh lengkung ini, so apa dia punya phase ni? Ini adalah solid liquid equilibrium. So dia akan berada pada CO2 bila dia berada pada poin yang ketiga, itu dia berada pada solid liquid equilibrium ataupun dia sudah mencapai dia punya melting point. Okay, ini melting point dia. Kenapa? Sebab solid berubah jadi liquid. So ini juga dia punya melting point lah yang ketiga ni. Okay, kalau dia patah balik, itu kita panggil sebagai freezing point. Tapi sekarang soalan minta ke arah 20 kan. So yang point 3 ni adalah dia punya melting point lah. Ini bukan normal melting point. Kenapa? Sebab dia bukan pada 1 atmospheric pressure. Normal melting point only happen at 1 atmospheric pressure. So that is another thing that you need to remember. Okay. So, bila sampai poin yang ketiga, dia berada pada poin yang keempat. So, sekarang at point number 4, carbon dioxide will exist as a liquid ataupun berada pada phase liquid. And then when you move again, dia akan start membentuk pada poin yang kelima, which is the TC. Itu adalah liquid gas equilibrium. So at point 4, your carbon dioxide is at liquid gas equilibrium. So ini adalah dia punya ini boiling point. Ini adalah boiling point dia sudah. Ini adalah dia punya boiling point sebab dia berubah jadi liquid kepada gas. Then when you reach point 6, so this is when your carbon dioxide is at gas phase. Nah, so cara macam tu saya kita explain. So kita tengok di sini macam cara dia mau explain tu, kamu tengok di mana titik dia tu berada. Ingatlah, yang ini adalah solid liquid equilibrium. Lengkung TB ini adalah solid liquid equilibrium. Lengkung TC ini adalah liquid gas equilibrium. Lengkung AT punya lengkung ni kalau dia menyentuh di sini itu adalah solid gas equilibrium. Okay, so ini adalah liquid. Lengkung ni liquid gas equilibrium. Okay, so semua explanation tu saya ada bagi di sini juga lah. Dalam tu, ini cara explain ya. Dalam tutorial tu kamu boleh tengok balik. Okay, ada apa-apa soalan mengenai phase diagram? Ada apa-apa soalan? Phase diagram. Sir, Ya. boiling point dengan liquid gas equilibrium tu satu markah je ke, sir? Ya, satu markah saja. Kalau satu Kenapa? tak mention kan? Maksudku, Macam mana? liquid gas equilibrium tu in the mention just mention boiling point je.
Kamu cuma mention liquid gas equilibrium. Antara salah satu tu lah sir. Maksudnya ya Boleh, akan tidak salah. masalah. Dapat satu markah tidak? Dapat tidak? Tidak masalah. Kalau kamu sebut dia sampai dia sudah mencapai dia punya boiling point, reaches dia punya boiling point ataupun fasa. Tapi kalau dia tanya pasal fasa, better kamu sebut liquid gas equilibrium. So itu fasa dia. Okey. So tadi itu soalan itu dia tanya apa fasa dia kan? Okay sir. So itu much better lagi lah. Tapi kalau dia tanya dia punya boiling point, dan kamu tahu lah boiling point itu terletak pada bila dia sentuh the liquid gas equilibrium. So itu adalah dia punya boiling point. Okay sir. Okay, ada soalan lagi? So phase diagram, tengok balik kamu punya tutorial phase diagram saya rasa akan jadi adalah amat penting sekarang sebab ada kemungkinan dia akan tanya phase diagram pada hari Isnin nanti. Sebab phase diagram macam agak lama sudah ditanya soalan tu. So cuba tengok balik phase diagram and mungkin tidak begitu panjang juga lah sebab maka macam kita sudah tengok hari itu kan, kita cuba cek balik pembahagian markah tu. Okey, kalau kita tengok balik pembahagian markah untuk states of matter, dia cuma ada dalam 9 markah lah. So kalau dalam 9 markah, mungkin kalau keluar soalan phase diagram, kalau diminta sketch itu dalam 3 atau 4 markah lah. So perkiraan itu dalam 5 markah. Okey. Dan kalau dia bagi sketching dan dia tanya di mana boiling point, di mana dia punya apa fasa-fasa yang berubah tu, ada kemungkinan dia bagi satu jadual phase diagram, lepas tu dia ada titik-titik, dia ada titik yang macam itulah, ada 1, 2, 3, lepas tu dia tanya di mana dia berubah jadi liquid, okey, part mana dia berubah jadi solid, itu kamu kena faham lah, di mana dia punya melting point, itu mungkin dia akan tanya soalan yang macam begitu. Okay, so itu akan dapat beberapa markah lah. Dia nampak senang, tapi kalau kamu tidak faham, rugilah. Kamu akan hilang quite a lot of markah yang senang untuk kamu dapat. So ingat, kalau kamu tengok di sini untuk states of matter cuma dalam 9 markah. So kalau kita tengok-tengok kalau ada pengiraan, mungkin dalam 5 markah pengiraan itu akan keluar. So dia akan tanya mungkin pasal Dalton's law maybe. Dalton's law dia bertanya sebab water displacement method sudah disoal, so dia tidak akan tanya lagi. Okay, apa lagi? PV equals nRT punya soalan yang biasa-biasa itulah, dia akan tanya juga states of method. So mungkin phase diagram ada kemungkinan dia boleh tanya perbezaan antara crystalline solid dan juga amorphous solid tu ada kemungkinan boleh tanya juga. Highly possible dia boleh tanya. Benda sebab sudah jarang ditanya kan, dia boleh tanyalah. So be prepared lah for this. Yang phase diagram pun be prepared sebab soalan tu amat mudah dapat markah. So rugilah kalau kamu tidak study punya phase diagram. So buka balik tutorial phase diagram. Itu kamu boleh check di when you look at states of matter. Okay, bila kamu tengok Google Classroom kamu tu, okay, cek balik yang self-assessment ni saya ada bagi pada on the 25th of November. Saya ada bagi mark sampel semua ni, kamu cek balik untuk yang phase diagram. Cuba tengoklah, okay, kamu cuba revise balik benda ni sebab rugi nanti kalau kamu tidak dapat markah penuh
untuk face diagram di luar soalan. Oke, ada apa soalan lagi mengenai face diagrams? Oke, so I guess kita sudah bincang. Face diagram itu pun saya sudah beritahu macam mana punya cara mau explain tuh. Buffer ni nanti dia bukan di drawing the face diagram ni, I don't know what apa yang masalah dia, kamu bagi tahu. Kalau mau draw the face diagram, saya sudah ajar dalam straight cam tu, boleh tengok balik straight cam macam mana cara untuk lukis face diagram. Saya ada ajar satu step by step, so I don't have to go through that again in this session. So do go and watch that video. Okay, explaining assumption, I have talked about this just now. Lewis structure ni besok semua. Sketch the face diagram, ini boleh tengok di straight cam. Yang how to describe information, ini pun saya sudah bincang tadi. Ini pun sudah explain van der Waals equation, face diagram pun sudah. Buffer ini adalah chapter 7, so ini on Sunday kita akan bincang. So selain daripada benda-benda ni, apa lagi yang perlu dibincang untuk chapter 5? Ada lagi guys? Ada soalan lagi? Okay, kalau tidak ada lagi soalan, I'm just gonna show you again the okay, untuk yang ini saya bagi saudara. So face diagram, so check tutorial, semua tu cuba baca. Kalau ada soalan yang spesifik, bagi tahu saya, message PM. Boyle's Law yang two chambers ni pun kita sudah bincang tadi. Actually dia ada kaitan juga dengan Daltons kan. Solid, amorphous versus crystalline ni cuba check. Finding which one is ideal or real ni pun kita sudah bincang tadi macam mana. So ini adalah the tips yang saya sudah bagilah. So you try to focus on the things yang ada di sini. Soalan about PD ikut NRT semua tu kamu cek balik, tengok yang HOTS punya soalan yang saya pernah share dalam straight camp tu, kamu cuba tengok balik lah. Okay, kalau tidak ada apa-apa soalan, so I will leave you with your revision. Tolong tanda you punya past years, masih ramai lagi belum habis tanda untuk chapter 1 dan chapter 5. Okay, chapter 1 dan chapter 5. Buat tu, bila kamu tanda, kamu akan dapat tahu masalah dia, kamu dapat tahu apa, kamu boleh tahu apa yang mau tanya lah. So besok kita akan buat lagi Google Meet session. I hope lagi banyak soalan yang akan ditanya.
Okay. So untuk besok kita akan tengok chapter 2 dan juga chapter 4, okay? Chapter 2 dan chapter 4 lah. So nanti kita akan bincang benda ini. Jangan bagi satu lagi Google Form dan kamu kena isi yang itu. Okay? So that's all for this time. So we'll continue again tomorrow for Google Meet. Tapi kalau ada soalan, tolong tanya di Telegram. Okay, tolong tanya. Tanya saja. Nanti saya boleh bantulah. Ini yang tanya balik orang yang sama. Okay, yang lain tuh mesti ada masalah juga. So kalau ada masalah terus tanya. Nanti saya akan coba reply. Okay, so that's all for now. Thank you very much everyone.